Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitil kiram bi anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa umumihim wa nafahatin fid dini wa dunya wal akhirah wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il qawni ajma'in wa tumil hadrati ala musannifi hadzal kitab al alim al fadil al alamah saya salim sumil hadrami al yamin rahimahullah wa usuli wa furihi wa tumil hadrati al alim al fadil al alamah al imam nawawi al bantani al jawi rahimahullah wa usuli wa furihi wa ila jami'i masyayikhina wa muallimina wal ustadina qarabatina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jamaah pengajian silaturahmi Ats-Tsaqafi TV, bil khusus guru kita al-karam wal muhtaram Al-Ustaz Dr. Andes Bayu Santoso dan para jamaah serta para penyimak Ats-Tsaqafi TV di mana saja Anda berada. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali, mudah-mudahan senantiasa kebersamaan kita, silaturahmi kita ini menjadi wasilah Allah turunkan rahmatnya, keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga senantiasa disampaikan kepada uswatun hasanah kita, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin Khatamin Nabiyyin Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, pengikut tabi'in, mudah-mudahan kita dan keluarga kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kemarin mengenai pasal alamatul bulughi. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu Al-Fakir ingin menghaturkan terima kasih banyak kepada para pendengar, para penyimak yang sudah memberikan sumbangsih saran dan kritiknya. Insya Allah saran dan kritiknya sangat membangun, sangat berarti bagi kita semua. Kemudian Al-Fakir juga mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan di sana sini dalam hal membaca, menjelaskan, atau ada kata-kata yang tersamar, bahkan kadang-kadang yang tidak pas untuk dilontarkan. Itulah kekurangan-kekurangan kami. Dan kemudian keadaan, situasi, dan tempat yang memang kurang berkenan sudah kiranya bisa dimaklumi. Dan mohon doa mudah-mudahan mulai pengajian ini syiar dakwah Islamiyah, kebersamaan, silaturahmi kita senantiasa terjaga, dikuatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan penjelasan beliau Al-Alim Al-Fadil Al-Alamah Syekh Nawawi Al-Bantani bin Umar Al-Jawi rahimahullah di dalam kitabnya Kasyifatus Saja menjelaskan atau mensyarahi kitab Safinatun Najah mengenai pasal alamatul bulughi. Kita lanjutkan pointernya. Kita baca terlebih dahulu. Wa ammal hungsa fa hukmuhu annahu in amna min zakarihi wa hadha min farjihi hukima bi bulughihi
fa in wujida ahaduhuma au kilahuma min ahadin farjaihi fala yahkumu bi bulughihi. Wa innama dzakaral musannifu awwala mas'alatin fil fiqhi alamatil bulughi li'anna manatot taklifi 'alal balighi duna sobiyyi wa sobiyyati. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima az-dzukuri wal inasi ay ya'muruhuma bis salati wa ma tawaqqafu alaihi kawudu'in wa nahwihi ba'da istikmalihima sab'a sinina idza mayyaza. Wa haddat tamyizu huwa ay yasira bihaitsu ya'kulani wahdahuma wa yashrabani wahdahuma wa yastanjiyani wahdahuma fala yajibul amru idza mayyaza qabla sab'i bal yusannu. Wa ayyamurahuma aidan bi syara'i'id dini az-zahirati nahwa shaumi idza ataqa wala budda ma'sighatil amri minat tahdidi ka ayyaqula lahuma soliya wa illa darabtukuma wa ayyu'allimahuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkata wa ursila fiha wa mata fil madinati wa dufina fiha wa yajibu aidan ay yadribahuma ala tarki dzalika darban ghairu mubarrahin fi asna'il ashirati ba'da kamali tis'i li ihtimalil bulughi fihi. Walil muallimi aidan al amru la darbu illa bi iznil waliyyi wa mithluhu az-zawju fi zawjatihi falahul amru la darbu illa bi iznil waliyyi wasiwaku kasolati fil amri wad-darbi wa hikmatun dzalika at-tamrinu 'alal ibadati liya'tadiha fala yatrakaha insyaallahu ta'ala wa'lam wallahu a'lam bissawab. Itu pointer yang insyaallah kita akan baca dan coba kita akan jelaskan pada malam hari ini. Kita kembali kepada pointer yang dibaca. Pada minggu yang lalu ada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan ciri-ciri balik. Lalu kemudian diungkit kembali atau dibahas kembali malam hari ini adalah wa ammal hungsa, dan adapun wong wandu atau banci. Kemarin sudah sedikit dibahas bahwa banci di sini adalah yang mempunyai dua kelamin, bukan orang yang berdandan perempuan, laki-laki berdandan perempuan atau perempuan gayanya laki-laki, kelaminnya satu. Adapun hungsa, fahukmuhu, maka hukum baliknya hungsa annahu, bahwasannya hungsa mah kalau ciri baliknya in amna, apabila keluar air mani, min zakarihi, dari zakarnya, karena dia punya dua kelamin yaitu zakar dan farji. In amna, jika keluar air mani, min zakari, daripada zakarnya si hungsa, wahadho, dan keluar darah haid,
min farjihi, daripada farjinya si unsa. Jadi zakarnya ngeluarin mani, farjinya ngeluarin darah haid. Kalau itu sudah keluar, maka dia sudah balik. Siapa itu? Si unsa, si wong wandu tadi. Hukima, kalau itu keluar, hukima maka dihukumi bibulughihi, terhadap baliknya si unsa. Ya, karena memang para ulama seperti disampaikan terdahulu memang begitu kompleks. Jadi hal-hal yang belum kita pikirkan karena panjangnya riwayat keilmuan, apalagi ilmu fikih berkembang di masa dinasti Bani Abbasiyah. Pada saat itu mulai dengan dimulainya Gubernur Ja'far bin Mansur bertanya kepada Imam Malik berkaitan dengan hukum-hukum fikih, maka keluar kitab yang namanya Al-Muwatta karya Imam Malik dan seterusnya. Zaman Abu Hanifah dan seterusnya. Nah, jadi akan ada, kalau sudah diceritakan begini, setiap zaman, setiap masa akan ada berarti. Cuman barangkali diantara kita nggak sensus mana nih banci nih gitu. Ya kan masih banyak urusan lain, kita lagi nyari-nyariin banci buat apa. Tapi bila mana kita menemukan kasus, minimal kita sudah mengetahui, diajarkan oleh para guru, para alim ulama, para kiai kita. Fa'in wujida, apabila ditemukan ahaduha, salah satunya, au kilahuma, atau keduanya, min ahadin farjaihi, daripada satu di antara farjinya gitu ya, fala yahkumu bibulughihi, maka tidak dihukumi balik bagi si wandu. Maksudnya begini, kalau air mani keluar dari zakarnya, air mani juga keluar dari farjinya, air mani dua-duanya nih, itu belum balik gitu kalau wandu. Karena yang diharapkan adalah ciri baliknya itu mani keluar dari zakarnya, kemudian head keluar dari farjinya. Kemarin kita cerita ada orang hamil usia masih ya balik ya, baru belum ketahuan baliknya 9 tahun tapi hamil. Nah, hamilnya itu bukan ciri kebalikannya, balik tah al-imnanya. Al-imnanya yang menjadi ciri balik itu ketika dia keluar maninya. Nah, jadi kalau ada keadaan si wandu ini keluar sperma baik bersamaan ya antara zakar dan farjinya, belum termasuk kategori balik bagi si wandu atau bagi si unsa. Kembali ke pointer. Wa inna ma dzakaral musannifu awwala mas'alatin fil fiqhi. Sedangkan ki musannif di sini Syekh Salim Sumair Al-Hadrami Al-Yamani rahimahullah yang menulis kitab Safinatun Najah. Sedangkan bagaimana ini disebutkan oleh ki musannif awal mas'alatin, awal masalah ini fil fikih, dalam fikih mengenai ciri-ciri balik, alamatil bulughi. Kenapa? Li'anna manatot taklifi alal balighi, karena tempatnya jatuh taklif itu pembebanan, maka disebutnya kita mukallaf. Bila mana disebut mukallaf, dia sudah terkena hukum taklifi, pembebanan hukum syariah. Dia terkena hukum wajib, sunnah, haram, halal sejak dia balik. Kenapa ini didahulukan oleh beliau, oleh musannif Safinatun Najah Syekh Salim Sumail Al-Hadrami Al-Yamani rahimahullah? Karena ini memang pembebanan, tempatnya pembebanan syariat ada pada orang yang balik. Dunas sobiyi, bukan kepada bayi atau kepada anak kecil baik laki-laki wasobiyati maupun anak kecil perempuan. Lakin yajibu ala sabili fardil kifayati ala aslihima, tapi wajib hukumnya,
Wajibnya wajib apa? Fardu kifayah. Kepada siapa? Ala aslihima, kepada orang tua anak kecil, baik anak kecilnya laki-laki ataupun perempuan. Lidzukuri wal inasi. Apa tuh? Ayya'muruhuma, hendaknya si orang tua walaupun anaknya belum balik, ayya'muruhuma, memerintahkan anaknya bisolati, untuk melaksanakan sholat. Jadi walaupun belum balik, hukumnya fardu kifayah. Menurut beliau Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Kasyifatus saja, hukumnya fardu kifayah. Si orang tua memberikan perintah sholat. Wa ma tawaqqafu, dan perkara-perkara yang tawakuf, yang terkait alaihi, kepada si sobi au sobiyah, kauduin, seperti wudu. Diajarin putra putri kita yang masih belum balik, kita kenalkan wudu, kita contohin wudu. Kudunya mah itu tugas orang tuanya, tugas emak bapaknya. Adapun karena kita tidak menguasai atau karena ketidakpahaman kita mengenai hal itu, di samping kita orang tuanya kudu tetap ngaji, maka kita titipkan putra putri kita kepada guru-guru para asatiz yang memang mengajarkan tentang ilmu-ilmu kaifiat tadi, mendasar tadi. Ini yang harus kita segera lakukan. Jadi ketika kita orang tua punya anak kecil belum balik, baik laki-laki maupun perempuan, maka kita diperintahkan untuk mengarahkan putra-putri kita belajar sholat, belajar wudhu, ya kan? Juga permasalahan-permasalahan yang lain, wa nahwi ba'da istikmalima, sebelum atau setelah dia melewati usia sab'a sinin, 7 tahun. Kalau udah 7 tahun jelang 10 belum balik, nah itu kita fardu kifayah untuk nyontoin sholat, nyontoin wudhu, memerintahkan. Ayo sholat, ayo belajar wudhu. Nah seperti itu. Idza mayyaza, ketika dia tamyiz, usia 7 tahun tapi sudah tamyiz. Sebab ada yang belum tamyiz tuh, usia 8 tahun belum cedok, belum tamyiz. Nah, apa itu tamyiz? Nah, jadi ada dibahas nih. Jadi kalau dia usia 7 tahun dan sudah tamyiz, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sebelum 7 tahun, 6 tahun, 5 tahun diperintahkan, diajarkan wudu, kemudian sampai bisa itu anak, itu bal yusannu, itu hukumnya sunnah. Tetap kita punya kebaikan orang tua. Wa ayyamuruhuma, dan hendaknya kedua orang tua memerintahkan anaknya, baik laki-laki perempuan yang masih kecil, aidon bisyara'iddin, untuk mengerjakan syariat agama, az-zahiratun, yaitu pelaksanaan ibadah yang zahir. Sebagaimana kita maklum, ibadah dalam syariat agama Islam ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Beberapa waktu yang lalu kita menjelaskan makna la ilaha illallah, bagian daripada sirrun min asrori kalimatut tauhid, rahasia daripada rahasia kalimat adalah apabila seorang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dirinya telah melakukan MOU, sebetulnya siap melaksanakan 12 kefarduan, 6 kefarduan zahir, 6 kefarduan batiniah. Maka kalau mana tuh sokan ngilang ya, az-zahirat nahwa shaumi, seperti asyariddin az-zahirati nahwa shaumi, seperti melaksanakan puasa. Itu kita perintahkan, kita ajarkan anak-anak kita. Kalau puasa mah iza atoko, kalau memang si anaknya mampu berpuasa. Nah, tambahannya kata beliau, wala budda, maka tidak boleh tidak ma'sighatil amr,
disertai dengan ungkapan perintah. Lah kudu pakai perintah. Ayo sholat. Ayo belajar puasa. Itu perintah, ada perintah. Wala budda, maka tidak boleh tidak ma'asighatil amri minat tahdidi. Bahkan di sini dikatakan sambil disertai ancaman. Kalau nggak sholat besok jangan ikut jalan-jalan, umpamanya ancaman itu. Kalau nggak sholat besok jangan sarapan, umpamanya. Itu ketika usia tamyiz. Ketika loncat tadi nih ya. Oh, sebentar. Tadi idza mayyaza. Balik lagi kata sedikit. Wa haddat tamyizu, adapun batasan tamyiz itu ya. Jadi apa itu tamyiz? Tamyiz itu adalah ayyasira bihaitsu ya'kulani wahdahuma. Yang dikatakan tamyiz ayyasira, hendaknya si anak itu enteng, mudah, gampang, enggak memberatkan ya. Bihaitsu, dengan sekira-kira ya'kulani wahdahuma, bisa makan sendiri. Jadi cirinya tamyiz diantaranya bisa makan sendiri. Apalagi wa yashrabani wahdahuma, bisa minum sendiri. Enggak kudu dituangin, enggak kudu diuyupin, enggak kudu disuapin. Kalau dia sudah bisa makan minum sendiri, kemudian wa yastanjiani, bisa istinja sendiri, cebok sendiri. Kan ada anak teh yang udah usia 20 tahun dicebokin baik. Ya, uyuhan be ya, orang tuanya mau nyebokin udah 20 tahun. Tamyiz tuh. Ada anak usia 7 tahun, 8 tahun makan sendiri, pinter ya. Minum sendiri. Kemudian istinja sendiri, bebersih sendiri. Nah, itu udah cirinya dia sudah tamyiz, bukan balik gitu. Karena balik mah cirinya tadi yang sudah disebutkan. Dia sudah tamyiz. Fala yajibu, maka tidak diwajibkan memerintah idza mayyaja, kecuali dia sudah tamyiz. Nah, balik lagi tadi, wa ayyamurhum aidon bi syara'iddin al-zahirati nahwa shaumi idza ataqa. Wala budda, maka tidak boleh tidak kita sertakan dengan perintah, kemudian terkadang kita selingi dengan ancaman. Kayyakula lahuma, seperti ucapan begini sama anak kita nih. Soliya wa illa darabtukuma. Ini ceritanya anaknya dua nih, laki-laki dan perempuan. Soliya, sholatlah engkau berdua, wa illa, kalau enggak sholat, darabtukuma, aku akan pukul kalian berdua. Nah, itu contoh ancaman kepada anak kita ketika dia sudah tamyiz atau mumayyiz. Tidak harus disertai dengan perintah. Bab kalau bagian ngapa tergi hidup dewek lah. Bocah mah kapanan enggak diperintah, ayo be main HP, mabar. Jadi anaknya mabar, bapaknya mabar. Kalau anaknya mabar main bareng, kalau anaknya mabar makan bareng. Sama bapaknya gitu, doyan mabar gitu. Ada lagi sebetulnya bukan pibar, ngopi bareng. Pibar sekarang mah. Nah, lalu kemudian wa ayyu allimahuma. Nah, tadi kita ngomongin wa ayyu allimahuma, dan hendaknya yu'allima, diajarkan huma kepada keduanya, yaitu anak kecil tadi yang perempuan maupun yang laki-laki. Anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kudu kita ceritakan tuh. Kita kasih tahu tuh anak kita. Kalau kita nyeritain tentang Nabi, apa ceritanya? Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wulida bi Makkah, dilahirkan di kota Mekah. Wa ursila fiha, diutus di kota Mekah, di dalam kota Mekah. Wa mata, dan wafat Rasulullah SAW fil Madinati, di kota Madinah. Wa dufina, dan dikebumikan. Jadi kalau
yang disebutkan Rasulullah jangan dipendem atuh. Rasulullah dipendem, kalimatnya nggak pas. Penjahat dipendem tuh, wow, bener penjahat dipendem. Maka ketika mengatakan qala Allah berfirman. Qala Rasulullah bersabda. Kalau kita kan apa kalau kita ngomong? Ya, kita mau lagi cuap-cuap. Wadufina dikebumikan Rasulullah SAW fiha di kota Madinah. Jadi kita kudu ceritakan kepada putra-putri kita, jangan ngedongeng si kancil bae. Kancil, sekadang kuya, sangkuriang ceritain Rasulullah itu adalah utusan Allah yang membawa syariat keagamaan. Beliau dilahirkan di Mekah, berdakwah di sana, lalu hijrah ke Madinah, berdakwah juga di Madinah, lalu wafat dikebumikan di sana. Itu kita ceritakan. Orang tua cerita segitu tuh. Ya kadang-kadang kita modifikasi, zaman sekarang mah ada nyanyian tuh. Rohatil atyaru tashdu bilayalil maulidi. Itu kita anak-anak senang ngedenger nazam-nazaman, syair-syairan. Maka para ulama terdahulu juga membuat nazam dan syairan-syairan agar timbul ghirah bagi anak-anak kita senang belajar. Wadufina fiha wa yajibu aidon, dan diwajibkan juga ayadribahuma tuh. Hendaknya kita memukul kedua anak kita yang masih sogir, belum balik, kita pukul. Ayadribahuma ala tarkiz dzalika, kalau dia meninggalkan sholat tuh pukul. Mukul yang bagaimana? Dorban goiro mubarrohin, dengan pukulan yang tidak menyakitkan atau menyakiti. Fi asna'il ashirati, sebelum atau pada usia 10 tahun. Kalau sudah menginjak 10 tahun tadi, sebelum balik kita disunahkan. Sebelum tamyiz kita disunahkan di masa usia sebelum 7 tahun. Ketika 7 tahun kelihatan tamyiz, ditandai dengan makan sendiri, minum sendiri, istrinya sendiri, maka fardu kifayah hukumnya. Ketika usia 10 tahun, apalagi di situ melewati 9 tahun yang tanda balik tadi, siapa tahu diantaranya anak kita, terutama perempuan. Saya ceritakan ada yang anak SD sudah balik tuh, usia kelas 5, kelas 6 SD tuh, ada yang sudah balik. Itu wajibu ayyadribahuma. Diwajibkan kita memukul anak kita kalau meninggalkan ibadah-ibadah zahir dengan pukulan yang ghairu mubarrahin pada saat usia 10 tahun. Ba'da kamali tis'i, ketika sempurna usia 9 tahun. Li ihtimalil bulughi fihi, karena ihtimalnya memang pada saat itu litis yang sinina, bisa jadi dia sudah balik. Tapi masih 10 tahun masih bergantung sama orang tua tuh, belum dewasa belum. 10 tahun. Lain halnya kalau anak itu sudah dewasa, ya balik ya dewasa. Tapi kalau 10 tahun anak-anak kecil yang masih perlu kita biayain, masih sholat bersama, itu diwajibkan memukul anak itu. Karena sudah balik, apalagi kita tahu sudah balik. Kalau nggak sholat, kalau melaksanakan ibadah-ibadah zahir yang kelihatan sama zahiriyah gitu. Kalau ibadah batin kan nggak kelihatan, kita latih. Nah, sedikit lagi. Walil muallimi, dan bagi para pengajar, muallim yang mendidik. Ada anak, orang tuanya menitipkan putra-putrinya kepada muallim, kepada pendidik, baik itu di sekolah ya maupun di majlis-majlis ta'lim. Walil muallim aidon al-amru, itu juga diperintahkan untuk bisa memberikan perintah kepada anak didiknya, lil muallim. Tetapi la darbu, jangan pakai pukulan, illa kecuali biiznil wali, atas izin walinya. Kalau kita ngajarin bocah
ngajarin anak-anak baik di sekolah maupun di majelis ta'lim ataupun lagi privat, emak bapaknya nitip, Pak, kalau anak saya buador ikut aja Pak, ikut, jual Pak, jual. Ya artinya Pak, kalau memang sekiranya perlu disabet Pak, memang buador anak saya, nah itu namanya sudah dapat izin dari wali. Ada juga zaman sekarang mah, saya aja orang tuanya nggak pernah ngejewer, situ ngejewer, dilaporin kita sama polisi. Oleh karenanya, kalau kita perbandingkan zaman dulu para kiai, ambil kesimpulan, di mana-mana ada orang datang ke kiai, ke para ustadz, dia baru ngomong, Pak Kiai, saya emang nggak ahli ilmu, nggak ahli agama. Ini saya serahkan, saya titipkan putra putri saya, mau dimerahin ge, mau dikuningin ge, mau disantenin ge, nih anak saya nih. Pak Kiai, saya serahkan, saya tugaskan ngurusin isi kepalanya, isi hatinya, lah saya orang tuanya ngurusin isi perutnya sama kulit. Artinya apa? Ilmunya sama kiai, kaifiat agamanya sama kiai, saya bagian ngebiayain. Serahin tuh. Kalau pengen enteng, ringan, nanti insya Allah di hadapan Allah Subhanahu. Nah, permasalahannya zaman sekarang orang tua enggan berucap ijab seperti itu ke majelis ta'lim, ke sekolah. Kalau kita perhatikan di majelis, tahu-tahu ada murid baru aja, anak siapa ini kita nggak tahu. Nah, oleh karenanya barangkali di antara kita punya putra putri atau calon punya putra putri, besok kalau kita titipkan anak-anak kita ke para muallim, para pengajar, kita sampaikan, kita akadkan gitu, kita ijabkan. Kita kalau dari sejak kecil kita bina, kita latih, insyaallahu ta'ala. Ini ikhtiar kita. Wallahu a'lam bissawab. Bi barakati ummil Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Alhamdulillah, terima kasih. Itu pembahasan kajian kita pada kesempatan ini masih melanjutkan pasal alamatul bulughi. Ada episode ketiga nanti alamatul bulughi sedikit lagi. Mudah-mudahan kita Allah sehatkan, panjang umur, berkah dunia, berkah akhirat, qabul segala hajat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.